Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Di sini kami akan membahas materi yang berjudul integral. Sebelumnya perkenalkan, saya Haikal. Saya Feni, saya Nandita Amelia, saya Angela Keti, saya Zalika Naswatandia, saya Ridho Al-Bukhari. Selamat menyaksikan. Pengertian dari integral. Bentuk penjumlahan kontinu yang terdiri dari antiturunan disebut sebagai integral. Integral adalah operasi inverse atau antiturunan yang disebut juga antidiferensial. Dari diferensial, bila fx merupakan fungsi umum dengan sifat f aksen x sama dengan fx, maka fx merupakan antiturunan atau integral dari f aksen x sama dengan fx. Integral secara sederhana dapat disebut sebagai inverse atau kebalikan dari operasi turunan. Integral dibedakan menjadi dua, yaitu tak tentu dan tentu. Rumus umum integral. Dalam ilmu matematika, integral bisa dinotasikan sebagai berikut. Integral fx sama dengan fx plus c. Kemudian, karena biasanya antiturunan dari fx dinotasikan dengan integral fx dx atau integral fx terhadap x. Bentuk integral fx dx disebut integral tak tentu dan fx disebut integran. Dari penjelasan ini, maka integral ax pangkat n dx sama dengan a pangkat n plus 1x pangkat n plus 1 plus c dengan bilangan rasional dan n tidak sama dengan 1. Jenis-jenis integral. 1. Integral tak tentu. Integral tak tentu bisa diartikan sebagai integral yang mempunyai batas. Maksudnya, integral tak tentu adalah suatu proses untuk menentukan bentuk umum dari turunan dari suatu fungsi yang diberikan. Rumus integral tak tentu, jika fx turunan dari fx, maka integral fx dx sama dengan fx tambah c, maka disebut integral tak tentu dengan c suatu konstanta sembarang. Rumus bisa ditulis integral fx dx sama dengan fx, di mana simbol dalam rumus di atas bisa diartikan sebagai lambang integral atau operasi inverse atau operasi antiturunan. Fx turunan dari fx plus c. C suatu konstanta real. Baiklah, di sini saya akan memberikan contoh soal integral tak tentu. Di sini sudah ada soalnya. Integral 2x pangkat 3 dx sama dengan, di sini kan 2, maka kita tulis 2 per x pangkat 3, maka 3 ditambah 1. Nilai plus selalu nilainya 1. X 3 ditambah 1 ditambah c sama dengan 2, 3 ditambah 1, 4, X 3 ditambah 1, 4, ditambah C. Jadi, inilah adalah jawaban dari soal tersebut. 2. Integral tentu. Integral tentu merupakan integral yang memiliki batas. Batas-batas ini umumnya suatu nilai konstanta atau bisa juga variabel. Untuk mencari nilai dari jenis integral ini, maka perlu mensubstitusikan batas atas ke fungsi hasil integral. Selanjutnya dikurangi hasil substitusi batas bawah di fungsi hasil integral. Rumus integral tentu bisa ditulis a integral b fx dx sama dengan fb dikurang fa. Rumus di atas bisa dijelaskan arti dari simbolnya. Fx adalah fungsi yang nantinya akan Anda integralkan. Fa adalah nilai integral pada batas bawah, fb adalah nilai integral pada batas atas, dx variabel integral, a adalah batas bawah pada variabel integral. Baiklah, di sini saya akan memecahkan atau memberikan contoh soal integral tentu. Di sini ada soal batas 1 sampai 2, integralnya 8 dx. Baiklah, di sini ingat ya teman-teman, kalau 8-nya tidak mempunyai x, kita tambahkan x. Tulis garisnya 1 dengan 2. Setelah itu, kita masukkan nilai 8 tersebut. 8, x-nya kita ganti dengan nilai 2. 2 dikurang 8, x-nya kita ganti dengan 1. Baik, 8 dikali 2, 16. Dikurang 8 kali 1, 8. Hasilnya 8. Baik, sangat mudah bukan? Terima kasih.
Penerapan integral dalam kehidupan sehari-hari. 1. Menentukan luas daerah. Menentukan luas daerah di atas sumbu X. Menentukan luas daerah di bawah sumbu X. Menentukan luas daerah di atas maupun di bawah sumbu X. Menentukan luas daerah di antara dua kurval. 2. Menentukan volume benda berputar. Menentukan volume benda berputar yang diputar mengelilingi sumbu X dan menentukan volume benda berputar yang diputar mengelilingi sumbu V. Menentukan volume benda yang berputar yang dibatasi kurva Fx dan Gvx. Bilangan diputar mengelilingi sumbu X. Integral 4x dx dari 1 ke 3. Langkah pertamanya itu kita integralkan dulu seperti biasa 4x ini. Jadi kita tulis 4 dulu. Pangkat dari x ini kan 1 ya, cuma nggak ditulis. Nah bawahnya berarti 1 ditambah 1 x pangkat 1 ditambah 1, batas atasnya 3, batas bawahnya 1, sama dengan 4 per 1 ditambah 1 2 ya, 4 per 2 berarti 2 x pangkat 2, batas atasnya 3, batas bawahnya 1. Nah langsung kita substitusikan saja ya teman-teman. X ini kan 3 berarti 2 dikali 3 pangkat 2 dikurang masih 2x dengan pangkat 2, tapi x nya disubstitusikan dengan 1. 2 dikali 1 pangkat 2 dengan 3 kuadrat sama dengan 3 dikali 3 hasilnya 9. 9 dikali 2 hasilnya 18 kurang 1 kuadrat sama dengan 1 kali 1, hasilnya tetap 1. Jadi 1 dikali 2 jadi 18 kurang 2 sama dengan 16, hasilnya 16. Terima kasih telah menyaksikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.